Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalau ngomongin zaman penjajahan Belanda, apa sih yang kebayang di kepala kalian? Kerja paksa, kemiskinan, perjuangan? Ya, itu semua benar teman-teman. Sejarah mencatat, mayoritas orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Sistem kolonial memang dirancang tuh untuk menghambat pertumbuhan wira swasta lokal dan meminggirkan mereka dari perdagangan internasional. Tapi, gimana kalau gue bilang nih, di tengah semua itunya teman-teman, ada segelintir orang Indonesia yang kekayaannya tuh bikin geleng-geleng kepala. Orang-orang yang hartanya kalau dihitung hari ini bisa mencapai triliunan rupiah loh. Mereka bukan raja ataupun bangsawannya, mereka adalah pengusaha. Sudah penasaran siapa aja mereka? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Tasripin Crazy Rich Semarang. Tahu lah ya istilah Crazy Rich tuh. Ternyata 100 tahun sebelum ada Crazy Rich TikTok, Indonesia sudah punya the real OG-nya loh. Orang Indonesia ini nyatanya punya kekayaan di mana bahkan bisa mengalahkan pejabat Belanda dan bangsawan kolonial juga. Namanya adalah Tasripin. Crazy Rich asal Semarang yang hidup di masa Hindia Belanda dan menjadi salah satu pengusaha pribumi paling tajir di seluruh Jawa. Jujur, waktu pertama kali baca-baca kisahnya, gue kira tuh dia cuma sosok legenda gitu doang teman-teman. Taunya ternyata sosoknya tuh beneran ada. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau dia tuh beneran atau enggak? Orang-orang Belanda zaman itu banyak yang menulis tentang pria ini. Tasripin sendiri diperkirakan lahir pada tahun 1834 dan saat meninggal pada tahun 1919 di usia 85 tahun, kekayaannya dilaporkan menyentuh 45 juta gulden. Buat kalian yang gak kebayang, gini penjelasannya ya. Di zaman itu, beras liter itu cuma 6 sen. Nah, berarti dengan uang segitu, Tasripin bisa membeli 750 juta liter beras. Lalu kalau dikonversi ke harga sekarang gimana? Ya kurang lebih sekitar 6,7 triliun rupiah. Gila kan? Terus ingat juga, ini tuh di zaman dimana kebanyakan orang Indonesia masih hidup miskin di bawah penjajahan. Tapi dia tuh berbeda teman-teman. Tasripin malah punya kekayaan yang setara konglomerat global. Dari sini muncul pertanyaan besar tuh. Emang dari mana sih kekayaan segitu datangnya? Korupsi kah? Bukan ya, dia ini industrialis jenius teman-teman. Bisnisnya tuh integrasi vertikal, dimana seperti Apple zaman sekarang ya. Bisnis utamanya adalah penyamakan kulit buat tas atau sepatu mewah. Tapi dia tuh mikir, ngapain gue beli bahan baku dari orang? Akhirnya dia bikinlah rumah potong hewan sendiri. Kulitnya diambil dan dagingnya tuh dijual. Hulu ke hilir dia kuasain deh pokoknya. Rumah potong hewan di Semarang miliknya ini juga ada sapi, kerbau, serta domba juga. Ya agak anomali sih sebenarnya, soalnya sistem kerja kayak begini aja baru populer di dunia modern pada abad ke-20. Tapi Tasripin sudah ngelakuin itu 100 tahun sebelumnya. Cuma dia gak berhenti di situ doang ya. Dia sadar kalau mau kaya beneran, jangan taruh semua telur tuh di satu keranjang. Jadi dia mulai bikin bisnis yang lainnya lah. Tasripin mulai tuh beli banyak tanah dan juga rumah di berbagai daerah di Semarang. Mulai dari di daerah Jeruk Kingkit, Kulitan, Wotprau, Gendingan, dan banyak lagi deh pokoknya. Bahkan ada laporan tuh kalau dia juga terjun ke bisnis pengiriman barang dan komoditas seperti kopra dan juga kapas. Dirinya pun gak berhenti di situ ya. Dia sadar kalau orang Belanda itu kangen banget minuman dingin. Di zaman itu es batu adalah barang super mewah teman-teman. Yang bisa minum dingin sama dengan sultan. Lalu tahu nggak apa yang Tasripin lakuin? Dia bikin pabrik es batu. Dia bukan jual es, dia jual kemewahan dan gaya hidup Eropa. Laku keras deh pokoknya. Gaji bulanan dia 35.000 gulden tuh, atau setara dengan 2.000 kali lipat gaji pembantu di rumah Belanda. Artinya, gaji sebulan Tasripin itu setara 2.000 kali lipat gaji orang biasa. Bahkan saking kayanya, dia dapat hadiah tuh dari Ratu Belanda, yaitu adalah Wilhelmina, sebuah koin emas bergambar mukanya sang ratu. Nah, kalau orang biasa disimpannya itu di brankas, Tasripin ini ditempel di lantai rumahnya. Buat apa? Biar kalau tentara Belanda mau geledah atau ngacak-ngacak rumahnya, maka mereka tuh harus nginjek muka ratu mereka sendiri. Dan itu adalah penghinaan besar teman-teman. Dan akhirnya apa? Gak ada tuh satupun tentara yang berani masuk ke rumahnya Tasripin. Terus yang hebatnya lagi, Tasripin ini gak cuma kaya doang teman-teman. Dia juga terkenal dermawan serta mau bangun komunitas.
Buat para pekerjanya, dia bangun pemukiman khusus tuh yang disebut sebagai Pondok Boro, di mana fungsinya untuk menampung para perantau dari desa sekitar Semarang. Selain itu, dia juga membangun langgar yang akhirnya menjadi Masjid Al-Taqwa yang masih berdiri sampai sekarang dan dikenalnya sebagai Masjid Tasripin. Namun, setelah beliau tuh wafat, bisnisnya sempat dilanjutin oleh keluarganya lewat perusahaan Tasripin Concern yang kabarnya masih eksis sampai dengan tahun 1950-an. Tapi ya sayang teman-teman, seiring waktu kekayaannya itu pelan-pelan menyusut. Sampai akhirnya kerajaan bisnis hanyalah tinggal cerita. Jadi kalau kalian mikir nih, orang Indonesia yang kaya raya itu cuma ada di zaman sekarang, dari dulu tuh orang Indonesia sudah punya pengusaha-pengusaha visioner seperti Tasripin kok contohnya. Dia nggak cuma mikirin uang, tapi juga ngerti cara main sistemnya dan tetap punya sisi sosial. Menurut gue sih Tasripin ini membuktikan ya satu hal penting buat kita semua. Kita bisa menjadi kaya raya, lalu bisa juga jadi berpengaruh dan dihormatin teman-teman tanpa harus kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Gue dukung banget nih kalau ada yang bikin filmnya sih. Mungkin judulnya bisa Crazy Rich Java kali ya. Tapi isinya bukan cuma pamer-pamer mobil doang ya. Orang-orang tuh harus tahu lebih dalam lagi gimana strategi, keberanian, dan kecerdikan dirinya melawan sistem kolonial. Kalau kalian gimana nih? Pernah dengar kisah Tasripin ini sebelumnya atau baru tahu sekarang tuh teman-teman? Niti Semito, Raja Kretek Buta Huruf. Pernah gak sih kalian dengar kisah tentang orang yang lahir biasa-biasa aja nih, tapi suksesnya sampai dijuluki sebagai Raja Kretek? Bahkan yang ngomong bukan orang biasa teman-teman, tapi Ratu Belandanya langsung. Coba tuh. Ini nih satu lagi orang Indonesia yang berhasil menjadi orang kaya di masa kolonial Belanda. Dan hebatnya dia itu dulunya cuma supir delman, tapi berubah menjadi Raja Kretek di Kudus sana. Namanya adalah Niti Semito. Dia lahir di Kudus pada tahun 1863 dengan nama aslinya itu adalah Rusdi dan anak dari seorang lurah. Yang mana seharusnya lurah di zaman itu tuh hidupnya bakalan nyaman teman-teman. Cuma bapak ini berbeda. Dia nggak mau tuh jadi pejabat kayak ayahnya karena jiwanya tuh jiwa dagang banget. Dan bisa dibilang dia milih jalan yang susah banget pada waktu itu. Ya bukan nikmatin jabatan bokapnya, dia tuh malah milih buka bisnis yang jelas-jelas akan diinjek-injek oleh orang Belanda. Dia pernah tuh menjadi buruh jahit, jualan kerbau, bikin minyak kelapa, dan semuanya itu gagal teman-teman. Sampai akhirnya nasib membawa dirinya menjadi kusir doka. Nah lucunya justru dari situlah hidupnya mulai berubah. Soalnya sembari narik nih teman-teman, dia juga suka jualan tembakau kecil-kecilan. Dan gak lama kemudian dia ketemulah sama Nasila, seorang pelinting rokok klobot yang juga jago tuh meracik tembakau sama cengkeh, sehingga keduanya berakhir menjalin asmara dan juga menikah. Dari pasangan inilah lahir kerajaan rokok legendaris yang bernama Cap Bal 3. Namun awalnya gak semulus itu juga ya. Nama-nama produknya aja absurd tuh guys kalau bisa gue bilang. Bayangin coba ada namanya Cap Kodok Mangan Ulo alias kodok makan ular. Kebayang gak sih ngerokok yang mereknya tuh seperti itu? Wajar aja kan kalau rokoknya tuh gak laku di pasaran. Tapi dari situ dia belajar, orang itu beli bukan cuma karena rokoknya, tapi juga karena brandnya. Akhirnya dia bikinlah logo simple tuh teman-teman, yaitu 3 lingkaran tanpa tulisan. Dan sejak saat itu deh, mereknya justru dikenal sama semua orang sebagai Bal 3. Simple, mudah diingat, dan juga punya identitas yang kuat ya. Nah yang bikin kagum, meskipun Niti Semito tuh nggak bisa baca ataupun tulis, otaknya bisnis banget. Strategi promosinya tuh nggak main-main teman-teman. Zaman sekarang nih mungkin orang promosi di TikTok kan. Nah dia promosi pakai pesawat beneran coba. Beneran, seriusan. Dia sewa pesawat buat nyebarin brosur dari udara di kota-kota Jawa. Bayangin deh, di tahun 1920-an tuh saat orang mikir kalau pesawat itu mahalnya minta ampun, tiba-tiba ada pesawat lewat dan nyebarin kertas iklan sebuah rokok coba. Ya otomatis semua orang langsung penasaran lah. Wah, ini rokok apaan sih sampai disebarin dari langit? Viral lah singkat cerita pada saat itu. Terus gak berhenti gitu doang teman-teman. Dia juga bikin radio sendiri, yaitu Radio Vereniging Kudus, dimana buat muterin lagu keroncong, dan di sela-selanya pun disisipin iklan Bal 3. Visioner kan? Dan gak lupa juga, dia bahkan bikin sistem poin. Jadi kalau ada yang ngumpulin bungkus rokoknya Bal 3 tuh, nantinya bisa ditukar teman-teman sama hadiah yang macam-macam. Ada sepeda, ada jam, sampai barang impor dari Jepang segala.
Jelas semua orang menjadi kolektor bungkus rokoknya dong. Alhasil perusahaan itu berubah menjadi luar biasa besar. Bayangin deh, di masa jayanya pada tahun 1920-an, pabriknya berdiri di lahan 6 hektar teman-teman. Lalu punya lebih dari 10.000 karyawan dan bisa memproduksi 8-10 juta batang rokok per harinya. Bahkan agen-agennya itu dapat fasilitas gratis, bisa menginap di hotel perusahaan atau isi bensin pakai bon segala. Udah kayak sistem di korporat besar zaman sekarang kan? Tapi ya seperti kayak kata orang-orang, semakin tinggi pohonnya semakin kencang juga anginnya. Kesuksesan itu justru membawa masalah. Niti Semito mulai ditekan tuh oleh pajak kolonial Belanda. Dia dituduh menghindari pajak teman-teman. Hartanya jelas disita lah dan juga reputasinya pun hancur total. Belum lagi ada masalah dalam keluarga. Semua anak-anaknya rebutan kekuasaan, saling fitnah, bahkan sampai rela menjatuhkan orang kepercayaan ayahnya sendiri. Dan saat perang dunia itu datang, semuanya hancur total. Pabriknya diambil Jepang dan juga produksinya itu berhenti. Dan setelah perang selesai, BAL 3 tidak pernah bangkit kembali. Tapi walaupun hidupnya itu berakhir tragis, nama Niti Semito nggak pernah benar-benar hilang ya. Soalnya dia itu bukan cuma pengusaha teman-teman, tapi juga pejuang. Rumahnya pernah menjadi tempat bersembunyian tuh para tokoh nasional waktu agresi militer Belanda. Bung Karno aja bahkan sampai nyebut nama dia langsung di sidang BPUPKI. Ini nih salah satu contoh pengusaha Indonesia yang kekayaan itu berguna banget buat bangsa. Tapi yang paling keren dari itu semua, ia Ratu Belanda sendiri tuh memanggil dia sebagai De Kretek Koning alias Raja Kretek. Coba kalian pikir deh, penjajah yang biasa ngerendahin pribumi aja nih sampai segan sama orang ini. Dan jujur teman-teman, kalau dipikir-pikir, kisahnya Niti Semito itu tuh relate banget sama banyak orang Indonesia sekarang kan? Berapa banyak sih dari kita yang pengen sukses tapi ngerasa seperti ini nih? Aku gak punya modal. Atau aku gak sekolah tinggi. Padahal Niti Semito aja tuh buta huruf bro. Dia bisa sukses banget tuh karena niat dan juga pantang menyerahnya aja. Dan menurut gue kalau kalian tuh ngerasa hidupnya gak adil, ingat aja ini, si supir delman dari Kudus ini ya. Dia buktiin tuh teman-teman kalau yang bikin kita maju itu bukan gelar, bukan koneksi, tapi tekad buat terus belajar dari kegagalan. Kenapa mereka bisa? Kalian sadar gak sih setiap kali kita ngebahas orang-orang kaya zaman penjajahan, namanya tuh kayak bisa dihitung pakai jari kan? Ada Tasripin si pengusaha kulit dari Semarang, ada juga Niti Semito si Raja Kretek dari Kudus. Terus siapa lagi tuh? Jarang banget kan? Padahal Indonesia waktu itu sudah punya puluhan juta penduduk teman-teman. Tapi yang bisa naik kelas sampai level sultan kayak mereka bisa dibilang ya langka banget. Cuma segelintir orang doang tuh yang bisa jadi kaya luar biasa. Terus yang lebih pentingnya lagi, kenapa mereka bisa berhasil sementara yang lain tuh pada gagal? Jadi kalau menurut gue seperti ini ya. Kalau kita ngomongin zaman penjajahan Belanda, sistem ekonominya tuh bukan kayak yang sekarang yang bebas dan juga kompetitif teman-teman. Tapi udah pasti semua pengusaha Indonesia bakal dicurangin deh supaya uangnya itu tetap balik ke negara induk mereka. Alhasil, semua aturan itu dibuat biar yang menang cuma satu pihak, yaitu Belanda. Sementara itu rakyat Indonesia gimana? Ya cuma dijadikan sebagai tenaga kerja teman-teman, lalu juga jadi petani atau pengrajin kecil. Pokoknya nggak dikasih nih kesempatan buat tumbuh jadi pengusaha besar. Terus untuk bank gimana? Cuma buat orang Eropa. Pendidikan tinggi cuma buat bangsawan atau keturunan ningrat tuh. Lalu izin dagang besar ya cuma bisa keluar kalau kita tuh punya koneksi sama pejabat kolonial. Jadi kebayang kan susahnya tuh gimana? Tapi di tengah sistem sekejam itu muncullah orang-orang seperti Tasripin dan juga Niti Semito. Dan mereka ini bisa dibilang anomali ya. Bukan karena beruntung teman-teman, tapi karena punya kombinasi gila antara insting bisnis, keberanian, dan juga nekat. Tasripin deh misalnya, paham banget tuh dia gimana caranya main di wilayah abu-abu. Dia gak cuma jual kulit, tapi ngerti cara mengatur persepsi. Rumahnya megah dengan dindingnya tinggi, tamunya disuguhi minum di cangkir emas. Dan semua itu bukan buat gaya teman-teman, tapi buat ngasih pesan ke orang Belanda. Aku ini setara sama kalian. Dia ngerti banget psikologi kekuasaan dan itu bikin dia tuh dihormati bahkan mungkin ditakuti. Sedangkan Niti Semito tuh berbeda lagi. Dia mainnya di sisi marketing dan juga branding. Dia tahu kalau dirinya tuh nggak punya latar belakang pendidikan tinggi, makanya dia harus menonjol dari sisi kreatif. Tapi jangan lupa, di balik semua kejeniusannya, mereka tetap hidup di bawah sistem yang tidak adil. Niti Semito deh misalnya, akhirnya dijatuhkan bukan karena bisnisnya jelek kan, tapi karena sistem pajak kolonial yang sengaja tuh dibuat untuk matiin orang Indonesia.
Iya, sukses aja bisa menjadi dosa besar pada waktu itu teman-teman. Karena di saat kita terlalu menonjol nih, Belanda bakal menganggap kita tuh sebagai ancaman. Dan disitulah ironi besarnya. Mereka berdua ini sama-sama berhasil membangun kerajaan ekonomi, tapi kerajaan itu berdiri di atas tanah yang secara hukum bukan milik mereka. Mereka sih kaya, tapi tetap warga kelas 2. Mereka punya pabrik, tapi nggak punya perlindungan hukum yang setara. Makanya banyak bisnis orang-orang Indonesia saat itu yang pada akhirnya hancur teman-teman. Bukan karena gagal secara bisnis ya, tapi karena sistemnya memang dirancang biar mereka nggak bisa bertahan lama. Tapi di sisi lain nih, menurut gue kisah mereka tuh jadi bukti ya, kalau mental pejuang dan juga daya juang orang Indonesia luar biasa banget. Dan menurut gue, mereka ini bukan cuma pengusaha teman-teman, tapi juga nunjukin bentuk perlawanan dalam diam ya. Soalnya di masa dimana semua orang tuh dipaksa tunduk, mereka justru ngapain tuh? Mereka malah milih berdiri dan juga bilang kan, Gua bisa nih kaya raya tanpa jadi budak kalian. gila sih kalau dipikir-pikir. Kalian sendiri gimana tuh teman-teman? Kalau kalian hidup di zaman itu, kira-kira kalian tuh bakal jadi apa sih? Pejuang kayak Tasripin atau inovator gila seperti Niti Semito? Tulis di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.